Pengangkatan Komjen Polisi Dr. Andos Listio Sigit Prabowo MSI sebagai Kapolri. Yang baru ini bersama saya sudah hadir narasumber dari Ketua Pelaksana Harian Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Pak Benny Mamoto. Apa kabar Pak Benny? Baik. Ya, Pak Benny, kita bisa berdiskusi sedikit ya mengenai Kapolri yang baru ini sedang hangat diperbincangkan di publik. Nah, dari pengalaman menjaring nama-nama calon yang masuk ke Kompolnas dan akhirnya mengerucut dan hingga muncul satu nama yaitu Komjen Listio Sigit Prabowo, ini bagaimana Pak mekanismenya? Ya, kami melakukan berbagai macam kegiatan dalam rangka menyerap aspirasi publik. 3 kali FGD kita lakukan dengan para purnawirawan Polri, polisi aktif maupun masyarakat yang terwakili dari berbagai elemen. Di situ kami serap pertama tentang aspirasi kriteria Kapolri yang diharapkan plus permasalahan. Jadi sekaligus kami serap. Dari situlah kemudian kami susun kriteria yang diharapkan, kemudian kami sandingkan dengan 14 komjen aktif. Dari situlah kemudian kami seleksi yang usianya kurang 2 tahun, usia dinas ya. Itu kita pikirkan, rekam jejak kita lihat untuk jadi 5. Dari 5 lah kami susun bagaimana analisis dari masing-masing dengan analisa SWOT, kelebihan, kekuatan, opportunity-nya bagaimana. Kemudian itulah yang kami kirim ke Presiden. Dan ternyata Presiden memilih Komjen Listio Sigit, sudah dikirim ke DPR, sampai di DPR kami pun diundang lagi untuk ditanya langsung bagaimana cara menyeleksi, kemudian aspirasi publik bagaimana. Nah, akhirnya DPR sudah fit, bahkan pleno sekarang tinggal menunggu pelantikan. Tentunya kita semua berharap pelantikan bisa segera dilaksanakan. Kenapa? Tantangan di depan mata, permasalahan begitu kompleks soal pandemi COVID-19 dengan dampak ikutannya, ekonomi, pengangguran, kriminalitas dan sebagainya. Nah kemudian saya melihat apa yang dipaparkan oleh Komjen Listio Sigit di DPR sudah mencerminkan hasil serapan aspirasi publik. Permasalahan apa yang ada di masyarakat, tanggapan masyarakat tentang polisi itu sudah masuk. Contoh, dia mengatakan bahwa saya tidak mau lagi ada nenek-nenek mencuri kapal ditahan. Itu contoh nyata di masyarakat dan itu viral. Kemudian juga beliau mengatakan nggak ada lagi tilang di lapangan, semua elektronik. Pelanggaran di foto, fotonya menjadi bukti, tilang dikirim ke rumah, bayarnya ke bank. Nah, model-model mengurangi tatap muka langsung ini bisa meminimalisir KKN. Ini dilakukan. Di samping itu publik tidak direpotkan nanti terjadi transaksi di lapangan dan sebagainya. Kemudian juga ada banyak polsek dibakar di Selatan karena menangani kasus. Nah ini pun menjadi perhatian beliau dan itu sebetulnya menjadi rekomendasi Kompolnas bahwa polsek tidak seluruhnya ya itu fungsi reserse-nya dihilangkan, hanya pembinaan masyarakat ini untuk mengurangi ekses tadi itu sudah masuk juga. Kemudian juga dalam konteks penanganan kasus, kita semua tahu bahwa penanganan kasus ini memerlukan biaya tinggi, waktu panjang, energi yang banyak. Tunggakan kasus ribuan, itu masalah. Tentunya salah satu cara untuk tidak sampai akumulasi semakin tinggi, maka di ujung awal penanganan ini kalau bisa diselesaikan tidak melalui proses pengadilan lebih bagus. Oleh sebab itu beliau mengatakan restoratif justice, bahwa ada kasus-kasus tertentu yang ringan yang ini bisa dikomunikasikan
dimusyawarahkan selesai, bagaimana memerankan tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, tokoh adat, selesai, ini akan mengurangi beban. Kalau ini ditampung terus, akumulasinya tambah tinggi. Itu satu, ke depan ini diberi perhatian. Kasus yang sekarang menumpuk, ini harus diaudit. Pengalaman saya ketika bertugas dulu, kami sering mengaudit. Kasus per kasus kita cek kendalanya apa, progresnya sampai di mana. Nanti akan ketemu mana-mana kasus-kasus yang penyidikannya bermasalah. Karena ada pesanan, karena ada tekanan, intervensi, ataupun ada tindakan penyidik yang dengan sengaja menggantung kasus dan sebagainya. Saya yakin kalau ini dilakukan audit di seluruh jajaran, itu nanti bisa dikelompokkan mana-mana kasus-kasus yang bisa dipercepat penyelesaiannya, mana-mana kasus yang tersangkanya masih buron, dan bagaimana proses pencarian tersangka. Jadi bisa dilihat, oh ini kasus ringan, oh ini kasus tersangkanya sudah ada, oh ini masih dalam pencarian atau DPO. Nah ketika itu ketemu, saya yakin tunggakan akan bisa ditekan. Nah ini masalah, kenapa? Saya lihat selama ini sikap tegas, kemudian sikap proaktif, ini saya melihat belum ditunjukkan maksimal. Nah, kami berharap dengan sikap Pak Listio yang tegas, contoh kasus narkoba, oknum yang terlibat pilihannya hanya satu, pecat, maju ke pengadilan. Ini kalau dilaksanakan betul, efek deterannya tinggi. Dan ini sangat kami harapkan karena background saya dulu di BNN, tahu persis bagaimana seriusnya masalah narkoba, bagaimana bahaya masalah narkoba, bagaimana kekuatan uang dari narkoba, sehingga mereka yang imannya nggak kuat hanyut. Nah oleh sebab itu dengan sikap tegas, kemudian adanya keteladanan, kemudian kepemimpinan yang melayani kepada anggota, berarti akan care akan kebutuhan anggota, seperti kebutuhan biaya pendidikan. Saya dulu menerapkan setiap penyidik yang menerima laporan polisi ajukan anggaran, dia bikin proposal anggaran, saya baca, setuju ACC, dukung penuh, tidak ada alasan untuk ngerecokin pelapor. Ini yang sering dikeluhkan. Nah contohnya seperti itu. Nah kemudian perlu sikap konsisten. Ini sekali ini ya terus begitu, jangan kemudian nanti anggota membaca berubah. Ini penting.